Selamat datang di kelas pendidikan agama Kristen kelas 12. Tema kita hari ini adalah hak asasi manusia menurut sudut pandang iman Kristen. Ya, bagian selanjutnya tentang hak asasi manusia yang bisa kita pelajari yaitu sifat hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu bersifat individu, tetapi juga bersifat sosial. Artinya, bersifat individu itu karena hak asasi tersebut diterapkan untuk diri sendiri. Ya, aplikasinya itu hak siapa? Hak diri sendiri. Bermakna sosial itu karena diterapkan juga dalam hubungan dengan orang lain, dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Meskipun itu hak pribadi, tetapi hak pribadi itu ada juga di dalam diri orang-orang lain. Nah, karena itu dikatakan punya sifat sosial. Di satu sisi saya berhak menuntut hak saya, tapi di sisi lain saya punya kewajiban untuk menghargai hak asasi orang lain. Nah, ini sifat dari individu dan sosial yang ada di dalam sifat HAM itu. Kemudian sifat yang lain, hak asasi itu bersifat universal, tetapi juga bersifat partikular, umum, tetapi juga ada partisan. Nah, di mana letak universal? Dikatakan universal itu artinya hak asasi ini berlaku di seluruh dunia, dimanapun manusia berada, kapanpun manusia berada, itu berlaku hak ini. Nah, dikatakan partikular karena dimaknai bahwa hak dasar itu juga di satu sisi itu tergantung pada kondisi sosial kemasyarakatan yang ada. Nah, ini beberapa orang melihat ini sebagai sesuatu yang paradoks gitu ya, bertentangan. Kok universal tapi juga kok partikular gitu. Nah, saya kasih contoh misalnya salah satu undang-undang di negara Indonesia yang mengandung dua sifat ini, misalnya undang-undang tentang perkawinan. Nah, di undang-undang tentang perkawinan itu di situ dinyatakan bahwa orang yang ingin menikah itu dua-duanya harus setuju gitu ya. Nah, ini sifat universal. Dimanapun di segala tempat ya di dunia ini, kalau ingin menikah itu dua-duanya harus setuju, mempelai pria maupun mempelai wanita. Ada persetujuan di kedua belah pihak, ini umum. Itu hak asasi manusia. Kemudian yang sifat partikularnya itu di Indonesia secara khusus ya, di Indonesia sebagai negara yang mendasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, dalam agama dan kepercayaan, salah satu penentu sahnya perkawinan di Indonesia itu kalau perkawinan itu dilaksanakan ya, secara agama dan kepercayaan tertentu. Nah, ini salah satu sifat partikularnya. Ini berlaku di Indonesia gitu, tapi belum tentu ini berlaku di negara-negara lain yang misalnya tidak percaya kepada agama, negara-negara ateis atau yang liberal. Jadi hanya sampai pada titik yang dua orang setuju, mempelai pria atau wanita setuju, kedua belah pihak setuju, mau disahkan secara agama atau tidak, itu mereka tidak mengakui, tidak menerima itu. Nah, sifat partikularnya itu yaitu sahnya pernikahan di Indonesia itu ketika itu disahkan menurut agama dan kepercayaan. Nah, kira-kira itu sifat HAM yang kita bisa pelajari. Ya, sampai di bagian ini, HAM menurut iman Kristen paling tidak memuat dua pokok penting. Yang pertama, itu Allah berdaulat, ya, melekatkan dan meletakkan HAM itu pada diri manusia, pada setiap manusia. Jadi yang memberikan itu adalah Allah yang berdaulat, yang bebas, yang berkuasa. Karena itu, HAM itu tidak dapat dibatalkan oleh seseorang, lembaga, termasuk negara sekalipun. Karena ini bersumber dari Allah. Jadi Allah yang memberi, Allah juga yang berhak mengambil hak-hak dasar tersebut atau hak asasi tersebut. Nah, pokok penting yang kedua, hak asasi manusia ini adalah hak yang sama dimiliki oleh setiap orang, siapapun dia, dimanapun dia. Dia adalah manusia yang diciptakan, maka dia memiliki hak yang sama. Meskipun dia disabilitas atau tidak, ya, meskipun dia orang kaya atau sederhana, meskipun dia terpelajar atau tidak, meskipun dia tua atau muda, memiliki hak asasi yang sama. Kenapa? Karena manusia itu sama-sama diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karena itu, HAM itu sama dimiliki oleh setiap manusia. Nah, apa landasan hukum HAM di Indonesia? Landasan hukumnya apa? Itu diatur di dalam yang pertama Undang-Undang Dasar 1945. Ya, baik di pembukaan maupun di batang tubuh itu bicara tentang hak asasi manusia.
Nah, kemudian selanjutnya bukan hanya di bagian itu, tetapi juga misalnya di dalam TAP MPR nomor 17/MPR tahun 98, itu juga bicara tentang hak asasi manusia. Ini juga menjadi pedoman atau landasan hukum penegakan HAM di Indonesia. Kemudian yang ketiga, Piagam HAM Indonesia tahun 1998 yang terdiri atas 10 bab. Dan kemudian yang keempat, nah ini yang nanti kita akan lihat lebih jauh, di dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 99. Ya, di situ ada HAM dibahas dalam 11 bab, 106 pasal. Nah, itu kira-kira landasan HAM di Indonesia. Kemudian selanjutnya, apa saja hak asasi manusia itu di dalam atau menurut Undang-Undang nomor 39 tahun 99. Yang pertama, berhak untuk hidup, mendapatkan kehidupan, dipelihara hidupnya, itu ya. Yang kedua, hak untuk berkeluarga, melanjutkan keturunan. Nah, salah satunya tadi Undang-Undang tentang perkawinan itu tercakup di dalam bagian ini ya, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Kemudian yang ketiga itu hak mengembangkan diri. Jadi setiap orang punya hak asasi untuk mengembangkan diri. Ketika keinginan dia, kebutuhan dia untuk mengembangkan diri dihambat, berarti itu termasuk kategori pelanggaran HAM. Kemudian berhak untuk memperoleh keadilan. Itu ya, keadilan yang sama di hadapan hukum, diperlakukan adil dimanapun dia berada. Kemudian berhak atas kebebasan pribadi, berhak mengambil keputusan sendiri, memilih, dan sebagainya. Itu ya, itu kebebasan pribadi. Memilih aktivitas tertentu, melakukan itu, tetapi ya tentu saja di dalam kebebasan ada tanggung jawab. Kemudian berhak atas rasa aman. Nah, karena itu ketika kita merasa tidak aman, berarti saat itu hak asasi kita itu sedang terancam, sedang diganggu. Nah, karena itu perlu kita berupaya ya menciptakan suasana yang aman bagi diri kita. Ketika itu dilanggar, kita bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib dan seterusnya. Kemudian berhak atas kesejahteraan, ya, berhak untuk sejahtera, dapat pekerjaan, menerima penghidupan yang layak, tempat tinggal yang layak. Nah, itu kesejahteraan. Kemudian hak untuk turut serta dalam pemerintahan, ketika usianya cukup bisa bahkan memilih dan dipilih di dalam pemilihan umum. Gitu ya, berhak untuk memberikan masukan kepada pemerintah dan seterusnya. Kemudian secara khusus juga di dalam undang-undang ini dibahas secara khusus tentang hak wanita dan juga hak-hak anak. Kira-kira itu hak-hak asasi manusia yang ada di dalam Undang-Undang 39 tahun 99. Selanjutnya saya mengajak kita melihat laporan Komnas HAM. Ya, laporan tahunan Komnas HAM khususnya tahun 2018. Kenapa 2018? Karena di website Komnas HAM ini laporan yang ada gitu ya, yang terbaru tahun 2019, itu nanti baru dirilis tahun 2020 tahun ini ya, tapi mungkin itu di akhir tahun. Dan itu yang terbaru saya lihat itu waktu saya membuat video ini itu tahun 2018. Dan itu laporannya kira-kira seperti ini ya. Jadi ini laporan tahunan Komnas HAM 2018. Itu bicara tentang pelanggaran HAM masa lalu, konflik agraria, intoleransi, radikalisme, serta peningkatan tata kelola kelembagaan Komnas HAM. Nah, saya langsung mengajak kita ke halaman 42 ya, karena di sini laporan itu digambarkan dengan lebih jauh ya. Nah, yang pertama ini ya. Jadi pada tahun 2018, Komnas HAM melalui bagian dukungan pelayanan pengaduan itu menerima sampai tahun 2018 itu ada 6.098 berkas. Nah, dari 6.098 berkas itu 2.244 itu bicara tentang merupakan laporan dari kasus-kasus yang baru. Gitu ya, sedangkan sisanya itu merupakan kasus yang lama yang mungkin dilaporkan kembali lagi. Nah, ini kira-kira sebaran dari wilayah-wilayah Indonesia di mana kasus-kasus itu terjadi, gitu ya, berdasarkan laporan yang diterima di Komnas HAM. Kemudian selanjutnya perlu juga kita perhatikan, nah ini ya, kasus-kasus yang dilaporkan itu dari 2.244 kasus. Nah ini jadi ini keliru ya, penulisannya bukan 2.444 tapi seharusnya 2.244 kasus baru. Nah, dari 2.244 kasus baru itu 1.500 itu sudah difailkan, 88 kasus dalam mediasi, 262 kasus dalam pemantauan dan penyelidikan. Nah, kira-kira itu kasus-kasus baru ya, dari 2.698 berkas.
Kemudian selanjutnya yang bisa kita lihat lagi, nah ini ya, klasifikasi tema dari hak-hak yang dilaporkan itu. Yang paling banyak dari 6.000 kasus itu, yaitu hak atas kesejahteraan. Ya, hak atas kesejahteraan. Itu 2.317 kasus. Jadi sepanjang 2018 itu, 2.317 kasus itu bicara tentang hak asasi atas kesejahteraan, hak atas kesejahteraan. Kemudian yang kedua menempati posisi kedua, hak memperoleh keadilan 1895. Gitu ya. Kemudian posisi ketiga, nah ini ada laporan yang masuk tapi bukan kewenangan dari Komnas HAM. Itu ada 853. Ini cukup tinggi juga berarti ya. Jadi ini laporan yang salah posisi, salah alamat gitu ya. Nah, 312 itu bicara tentang rasa aman. Ya, kemudian hak untuk hidup ada 188, ya cukup banyak juga nih hak untuk hidup ya. Nah, ini kira-kira peta tema-tema atau kasus-kasus hak-hak asasi manusia yang dilanggar. Nah, kemudian masih bisa kita lihat juga, nah ini kira-kira klasifikasi berdasarkan pihak yang diadukan, jadi yang dilaporkan, gitu ya, siapa yang dilaporkan melakukan pelanggaran HAM. Nah, kalau kita lihat yang terbanyak itu di sini ya, di angka 1.670. Dan menariknya itu karena itu dilakukan atau yang diadukan itu adalah Polri. Nah, kemudian yang kedua itu 1021 yang dilaporkan itu perusahaan swasta atau korporasi. Ya. Kemudian 575 itu pemerintah kabupaten atau kota dan 546 itu pemerintah pusat. Nah, ini kira-kira sebaran pihak-pihak yang dilaporkan yang diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia itu. Nah, mungkin itu saja laporan dari Komnas HAM.